Selamat siang rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pagi hari ini kami berada di Pengadilan Pajak, Kamis 25 Juni 2026, dan kami ingin mendiskusikan mengenai hukum acara peradilan pajak kepada rekan-rekan. Satu hal yang paling menarik berkaitan dengan hukum acara peradilan pajak dan sering terjadi perdebatan di pengadilan pajak adalah penerapan hukum acara yang berbeda-beda antara satu majelis dengan majelis yang lainnya. Dan pada kesempatan hari ini kami akan mendiskusikan kepada rekan-rekan satu hukum acara yang sangat kontroversial dan penuh perdebatan mengenai apakah majelis hakim itu wajib memanggil atau wajib memberitahukan kepada para pihak. Ada majelis hakim yang berpendapat, ya, satu di antara mungkin 20 majelis hakim di pengadilan pajak, bahwa ketika majelis memanggil, maka para pihak harus hadir. Namun ketika majelis memberitahukan, maka para pihak tidak perlu hadir. Ya. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus merujuk kepada hukum acara peradilan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Perdebatan ini terjadi karena adanya norma di dalam pasal 46 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengenai kewenangan wajib pajak untuk memberitahukan untuk hadir, dan juga pasal 53 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengenai keharusan wajib pajak untuk hadir ketika dipanggil. Sederhananya, Majelis Pengadilan Pajak ingin mengatakan bahwa ketika surat panggilannya berupa panggilan atau pang, maka para pihak wajib hadir. Namun ketika suratnya berjudul pemberitahuan, maka para pihak itu tidak wajib hadir. Nah, bagaimana kita memaknai ini? Mari kita sama-sama lihat ketentuan norma yang mengatur mengenai dua pasal yang berbeda tersebut. Nah, mungkin Mas Rija bisa bacakan ketentuan norma pasal 46 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Ya, kita akan sama-sama dengarkan normanya supaya kita nggak salah menafsirkan. Ya, silakan Mas Rija. Ya, baik rekan-rekan, saya akan coba membacakan ketentuan pasal 46 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yakni pemohon banding atau penggugat dapat memberitahukan kepada ketua untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan. Oke, terima kasih Mas Rija. Pasal 46 Undang-Undang Pengadilan Pajak itu bukan merupakan jawaban terhadap surat yang disampaikan pengadilan pajak atau majelis pengadilan pajak kepada para pihak. Itu merupakan hak atau kewenangan para pihak, termasuk juga wajib pajak selaku penggugat atau pemohon apabila ingin hadir. Maka frase yang digunakan di situ dapat, ya Mas Rija. Dapat memberitahukan. Ya, jadi kalau mau hadir boleh memberitahukan, boleh juga tidak memberitahukan. Tapi ini bukan merupakan jawaban atas surat yang dikirimkan pengadilan pajak. Kenapa demikian? Karena majelis pengadilan pajak atau pengadilan pajak itu sendiri hanya berwenang mengirimkan surat berupa panggilan, bukan berupa pemberitahuan. Ya, nah mari kita sama-sama dengarkan sekarang rumusan norma pasal 53 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Ya. Coba Mas Rija bacakan. Untuk memperjelas kembali ya tadi pasal 46 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka saya akan coba membacakan ketentuan pasal 53 khususnya ayat 1 dan bersama dengan penjelasan pasal 53 ayat 1 untuk memberikan penjelasan yang lebih detail kepada rekan-rekan. Nah, untuk pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak itu berbunyi, hakim ketua memanggil terbanding atau tergugat dan dapat memanggil pemohon banding atau penggugat untuk memberikan keterangan lisan. Nah, untuk penjelasannya adalah terbanding atau tergugat yang dipanggil oleh hakim ketua wajib hadir dalam persidangan. Pemohon banding atau penggugat dapat dipanggil oleh hakim ketua dan apabila dipanggil yang bersangkutan wajib hadir dalam persidangan. Baik, terima kasih Mas Rija. Jadi rekan-rekan sudah sangat jelas di situ disebutkan dalam penjelasan pasal 53 bahwa majelis atau pengadilan pajak itu dapat memanggil. Frase yang digunakan adalah memanggil, Mas Rija, ya. Betul. Bukan memberitahukan. Bukan. Jadi kalau misalnya ada majelis hakim yang mengatakan kalau kami memberitahukan, maka para pihak tidak perlu hadir, ya. Tapi kalau kami panggil, wajib hadir. Sementara frase di pasal 53, khususnya di penjelasannya, tidak ada kewenangan untuk memberitahukan. Betul. Yang ada kewenangannya adalah memanggil. Jadi, kalau kemudian majelis hakim atau ketua pengadilan pajak itu sudah bersurat, maka seharusnya itu dimaknai sebagai panggilan. Terlepas daripada judul suratnya. Karena yang paling utama itu adalah substansinya. Dan substansinya adalah mengenai panggilan.
ya, bukan mengenai apakah judulnya itu memberitahukan, apakah judulnya itu memanggil, ya. Jadi pasal 53 khususnya penjelasannya tidak menjelaskan bahwa yang namanya panggilan itu bisa pemberitahuan, bisa juga panggilan itu sendiri, tidak. Tapi yang namanya panggilan adalah tentu bentuknya surat, ya, yang disampaikan kepada wajib pajak. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya hanya satu, yaitu untuk hadir di pengadilan pajak. Kalau ada majelis hakim atau ketua pengadilan pajak yang mengatakan bahwa ada perbedaan dalam konteks panggilan dan pemberitahuan, maka penjelasan pasal 53 dengan tegas mengatur tidak ada norma yang mengatur mengenai pemberitahuan. Begitu Mas Riza ya. Betul. Norma yang ada di dalam hukum acara peradilan pajak, khususnya diatur dalam penjelasan pasal 53 itu hanya panggilan. Jadi kalau ada majelis hakim yang mengatakan bahwa lihat suratnya, kalau suratnya pemberitahuan, maka tidak perlu hadir. Kalau suratnya panggilan, maka perlu hadir. Tapi pasal 53 dan penjelasannya sudah sangat jelas mengatakan, kalau dipanggil, tidak ada kalau diberitahukan. Jadi makna panggil itu ya bisa apa saja. Bisa pemberitahuan, bisa juga panggilan, sepanjang disampaikan dalam bentuk surat, atau mungkin disampaikan dalam bentuk email. Ya. Jadi yang paling substantif itu adalah bukan judul suratnya, tapi adalah ada tidaknya surat atau mungkin email yang disampaikan dengan satu tujuan, yaitu untuk hadir di pengadilan pajak. Nah, jadi rekan-rekan sudah jelas bahwa penjelasan pasal 53 tidak mengatur mengenai pemberitahuan. Namun penjelasan pasal 53 hanya mengatur mengenai panggilan, ya. Dan di dalam penjelasannya di dalam pasal 53 sudah disebutkan di situ sangat jelas, ya. Jadi tidak ada tafsir mengenai pemberitahuan, tidak ada tafsir mengenai yang wajib hadir dan tidak wajib hadir. Nah, jadi kalau kita mau kaitkan dengan pasal 46, itu kewenangannya wajib pajak. Dia mau hadir atau tidak mau hadir itu terserah. Tapi kan haknya harus diberikan, ya. Namun yang kami ingin sampaikan adalah ketika majelis hakim pengadilan pajak sudah bersurat, apapun judulnya, pemberitahuan, panggilan, itu artinya para pihak termasuk pemohon penggugat atau wajib pajak harus hadir. Ya, karena setiap surat yang dilayangkan oleh majelis hakim atau ketua pengadilan pajak atau email yang disampaikan kepada para pihak itu harus dianggap sebagai panggilan. Oleh karena tidak ada definisi lain di dalam penjelasan pasal 53 mengenai panggilan. Jadi panggilan itu sendiri harus dimaknai sebagai informasi atau undangan untuk hadir. Sehingga kalau ada majelis yang membeda-bedakan bahwa kalau pemberitahuan tidak harus hadir, kalau panggilan harus hadir, kemudian penggugat atau pemohon tidak perlu hadir, yang perlu hadir hanya terbanding dan tergugat, itu menurut kami adalah penafsiran yang sangat sesat, ya. Karena menafsirkan yang tidak diatur dalam penjelasan pasal 53 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dan perkara ini terjadi di Majelis 13A dan 3B, ya, yang diketuai oleh Leo Julius Harisi Advianto. Tapi dalam konteks hari ini yang kami mau sampaikan adalah pemahaman atau penafsiran yang sesat itu terjadi di perkara yang diperiksa oleh Majelis 13A yang diketuai oleh Hakim Leo Julius Harisi Advianto, ya, yang dalam beberapa kali persidangan dengan kami dari sejak awal sudah berbeda penafsiran, ya. Oleh karena itu tentunya menjadi penting bagi kami untuk mengedukasi rekan-rekan, dan apabila rekan-rekan nanti bertemu dengan Majelis 13A atau Hakim Leo Julius Harisi Advianto, maka rekan-rekan sudah mempunyai pemahaman mengenai bagaimana yang bersangkutan beracara. Ya, tentunya rekan-rekan tidak akan bertemu lagi dengan beliau, karena beliau kalau lolos nanti di Komisi 3 DPR RI akan menjadi Hakim Agung Kamartun Khusus Pajak dan tidak lagi beracara di Pengadilan Pajak. Tapi yang pasti rekan-rekan bisa mendapatkan masukan mengenai pemahaman antara pasal 46 dan pasal 53 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dan untuk memperjelas ini tentunya kami akan menerbitkan buku mengenai pemahaman pasal 46 dan pasal 53, ya, Undang-Undang Pengadilan Pajak, supaya tidak salah tafsir. Dan hakim juga perlu membaca ini, ya, supaya persidangan itu sesuai dengan hukum acara dan putusannya menjadi berkeadilan. Tentu kami perlu sampaikan kepada rekan-rekan juga, kalau pelanggaran hukum acara karena tafsir yang keliru ini dilakukan oleh seorang calon hakim agung Kamartun Khusus Pajak, sangatlah disayangkan.
bagaimana seorang calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak itu salah menafsirkan hukum, tapi kemudian nanti dia akan bekerja di Mahkamah Agung yang hanya memeriksa mengenai penerapan hukumnya. Tentu ini sangat miris dan sangat ironis ya. Oleh karena itu nanti rekan-rekan kami himbau supaya memberikan masukan juga kepada Ketua Komisi Yudisial dan juga kepada Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung ya berkaitan dengan Majelis 13A khususnya Hakim Ketua Leo Julius Harisi Advianto ketika beracara di Pengadilan Pajak ya. Dan kalaupun beliau nanti lolos menjadi Hakim Agung, tentu ini menjadi masukan juga supaya ketika nanti dia memeriksa perkara di tingkat PK, pemahaman Majelis 13A khususnya Hakim Leo Julius Harisi Advianto menjadi lebih baik ya. Apabila rekan-rekan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penafsiran pasal 46 dan pasal 53 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan bagaimana Majelis 3A yang diketuai oleh Leo Julius Harisi Advianto melanggar norma yang diatur dalam pasal 46 dan pasal 53 Undang-Undang Pengadilan Pajak, rekan-rekan dapat berkonsultasi lebih lanjut kepada kami. Meskipun kami tidak punya rekaman persidangannya secara utuh karena beliau itu tidak mau direkam, tapi kami mempunyai perekaman audio meskipun tidak ada rekaman visual. Karena beliau satu-satunya hakim dan Majelis 13A yang kalau sidang tidak mau diliput ya. Tentunya ini pertanyaan besar ya dan merupakan dugaan bahwa banyak pelanggaran hukum acara yang dilakukan. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sementara. Sampai jumpa. Salam profesional.